Mutiara Hitam, Jilid 1, Bagian 2. Dua orang perwira bawahan itu cepat pergi menunggang kuda mereka menuju ke Taiguan, sedangkan si perwira gemuk juga membalapkan kuda melakukan pengejaran ke arah timur setelah meneliti jejak kaki kuda yang ditunggangi suling emas. Betapa heran hatinya ketika melihat jejak kaki kuda itu tak pernah berhenti biarpun ia mengikutinya sampai matahari condong ke barat. Mungkinkah kuda kurus kering mau mati itu dapat melakukan perjalanan sebegitu jauhnya dan melihat jejaknya selalu berlari cepat? Diam-diam si perwira gemuk mengeluh dan mengomel. Sudah lebih dari 5 tahun ia ditugaskan mencari seorang yang bernama Suling Emas. Membawa pasukan, bahkan kemudian akhir-akhir ini pencaharian dan penyelidikan diperhebat dengan datangnya para pengawal jagoan dari Khitan yang berpusat di Taiguan. Namun selama ini, penyelidikannya selalu sia-sia belaka. Suling emas yang dimaksudkan ratunya itu seakan-akan lenyap di telan bumi, atau memang orang itu tidak pernah ada. Kemarin dia menerima berita dari seorang di antara penyelidik yang disebar di mana-mana, bahwa ada seorang penunggang kuda kurus yang perawakannya sama dengan orang yang selama ini dicari-cari. Dengan penuh semangat dia bersama dua orang pembantunya melakukan penyelidikan dan akhirnya bertemu dengan suling emas di dalam kuil itu. Aneh sekali caranya orang itu melenyapkan diri, pikir si perwira gemuk sambil mengepal tinju. Mengapa tidak seorang pun di antara mereka ada yang tahu? Padahal dua orang pengemis tua itu jelas memiliki ilmu kepandaian yang hebat. Namun mereka pun tidak melihat perginya orang yang disangka suling emas itu. Hal ini hanya berarti bahwa orang itu memiliki ilmu kepandaian hebat. Cocok dengan gambaran tentang diri suling emas yang oleh para pengawal istana disohorkan memiliki kepandaian seperti dewa. Sekali ini harus berhasil, pikirnya. Harus berakhir pengejaran dan penyelidikan yang bertahun-tahun ini. Suling emas membalapkan kudanya dan baru ia membiarkan kudanya mengaso dan berjalan perlahan setelah lewat tengah hari. Ia tidak jadi pergi ke Taiguan. Ia harus melarikan diri, tak peduli kemana, asal jangan sampai bertemu dengan orang-orang Khitan itu. Kembali jatuh hujan rintik-rintik, akan tetapi ia tidak peduli. Mengapa Lin Lin berusaha keras untuk mengundangnya ke Khitan? Apakah selama ini Lin Lin juga hidup menderita batin seperti dia? Kasihan Lin Lin. Ia tahu betapa mendalam cinta kasih Lin Lin kepadanya dan betapa perpisahan itu akan membuat Lin Lin hidup sebagai Ratu Yalina, terkurung dalam istana yang keras dan sunyi. Oh, kembali serangkaian batuk menyerang suling emas. Selalu ia terserang batuk kalau pikirannya mengenang masa lalu yang menimbulkan duka. Agaknya serangan batuk kali ini hebat sehingga ia terbatuk-batuk dan tubuhnya berguncang-guncang di atas kuda, wajahnya menjadi pucat, napasnya terengah-engah. Sudah lama ia terserang penyakit, bertahun-tahun sudah, akan tetapi ia tidak pernah mempedulikannya, tidak mau mencari obat. Biarlah demikian, pikirnya setiap kali timbul keinginan mengobati penyakitnya, kalau penyakit ini mengakibatkan kematian alangkah baiknya. Bebas daripada duka nestapa dan derita batin. Betapa besar kekuasaan asmara, kuasa menciptakan surga maupun neraka dalam penghidupan manusia. Suling emas yang dahulu terkenal gagah perkasa, tahu akan segala filsafat hidup, menguasai berbagai ilmu yang tinggi dan pelik-pelik, namun sekali tercengkeram asmara, menjadi lemas seperti seorang yang bodoh dan tidak mengerti apa-apa. Menjadi begitu lemah sehingga tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Betapa ingin hatinya bertemu kembali dengan Ratu Yalina. Betapa ingin hatinya dapat memandang wajah wanita yang dikasihinya itu, dapat memegang tangannya. Akan tetapi bagaimana mungkin? Dia sudah tua, juga Lin Lin bukanlah orang muda lagi. Dahulu pun di waktu mereka masih muda, hal ini tak mungkin dilakukan tanpa mengakibatkan noda nama. Apalagi sekarang, Lin Lin adalah seorang ratu yang disembah rakyatnya, sedangkan dia seorang sebatang kara dan miskin. Betapa mungkin ia menjerat Lin Lin ke dalam kehinaan? Tidak. Suara hati terucapkan bibirnya. Aku harus bertahan. Dia tidak boleh merendahkan diri, tidak boleh bertemu denganku. Keputusan ini membuat suling emas seketika mengeluarkan sebuah sapu tangan lebar dan ditutupnyalah sebagian mukanya dengan sapu tangan. Jangan sampai orang-orang Khitan itu mengenalku. Akan tetapi keputusan yang amat berlawanan dengan hasrat hati ini makin membahayakan keadaannya. Serasa ditusuk-tusuk jantungnya sehingga tubuhnya makin lemah. Ia terbatuk-batuk lagi dan akhirnya ia terguling roboh dari atas punggung kudanya, jatuh dan rebah di atas tanah tak sadarkan diri. Kudanya mengeluarkan suara meringkik perlahan, berhenti dan membalikkan tubuh. Dengan hidungnya kuda kurus itu mendengus-dengus menciumi kepala suling emas. Biasanya kalau ia melakukan hal ini, majikannya lalu mengelus-elus kepala dan lehernya.
Akan tetapi sekarang, majikannya diam saja tak bergerak. Hal ini menyusahkan hati si kuda, yang kembali meringkik dan menjauhkan diri, berlindung di bawah pohon dari serangan hujan yang makin menderas sambil makan ujung-ujung rumput hijau. Suling emas tidak tahu berapa lama ia rebah pingsan di tempat itu. Pakaiannya basah kuyup, topi dan sapu tangannya masih menutupi mukanya. Ketika ia siuman kembali, ia mendengar suara orang-orang bergerak di dekatnya. Cepat Suling Emas membuka mata sambil menahan batuk yang mulai menyerangnya lagi. Kiranya dua orang kakek pengemis yang tadi bertempur melawan orang-orang hitam di dalam kuil telah berada di dekatnya. Mereka itu berlutut di kanan kirinya dengan sikap hormat sekali, dan kakek yang bongkok berkata, "Tiang Lo, maafkan kami yang baru sekarang dapat bertemu dengan Tiang Lo, sehingga Tiang Lo mengalami keadaan begini sengsara." Kau kira aku ini?" Suling Emas bertanya perlahan akan tetapi tidak melanjutkan kata-katanya karena kembali ia terbatuk-batuk. "Ah, Tiang Lo, kali ini kami tidak akan salah lihat. Engkau Yukang Tiang Lo yang mengenal baik tanda rahasia dengan tangan dari perkumpulan kita, Kong Sim Kai Pang." "Tiang Lo, aku bukan Yukang Tiang Lo." Suling Emas memotong dengan suara keras. Ia sudah mengenal siapa Yukang Tiang Lo. Dahulu 30 tahun yang lalu pernah ia bekerja sama dengan Yukang. Ketika itu Yukang adalah seorang tokoh dari Kong Sim Kai Pang berusia 30 tahun, yang berusaha membalas dendam kematian ayahnya di tangan seorang di antara 6 iblis dunia bernama It Gan Kai Ong. Karena ketika itu It Gan Kai Ong merupakan seorang tokoh jahat, Suling Emas selalu turun tangan, membantu Yukang merobohkan It Gan Kai Ong sehingga Yukang dapat membalas dendam. Aneh sekali, pikirnya, biarpun Yukang dan dia memang memiliki bentuk tubuh yang hampir sama, akan tetapi seingatnya Yukang dahulu lebih tua daripadanya. Sedikitnya lebih tua 5 tahun. Agaknya Yukang juga seperti dia, mengasingkan diri sehingga para pengemis ini tidak dapat membedakan antara dia dan Yukang. Harap Tiang Lo mengingat akan perkumpulan kita dan menaruh kasihan kepada kami. Semenjak merobohkan It Gan Kai Ong 30 tahun yang lalu, Tiang Lo menghilang. Kami mengira bahwa Tiang Lo khawatir akan pembalasan It Gan Kai Ong maka sengaja mengasingkan diri. Akan tetapi setelah belasan tahun yang lalu It Gan Kai Ong tewas, mengapa Tiang Lo masih juga mengasingkan diri? Apakah Tiang Lo tidak kasihan kepada saudara-saudara kita yang sudah terlalu lama kehilangan pemimpin yang bijaksana? Selagi pengemis bongkok itu bicara dengan penuh permohonan, diam-diam Suling Emas berpikir. Mengapa tidak? Biarlah Yukang menyembunyikan diri dan dia yang menggantikannya. Pertama, karena ia tahu bahwa perkumpulan Kong Sim Kai Pang adalah perkumpulan baik-baik sehingga sudah sepatutnya kalau ia bela. Kedua, dengan menyamar menjadi Yukang, ia dapat menyembunyikan diri daripada pengejaran Lin Lin. Pada saat itu hujan turun lagi dengan derasnya dan pengemis tua yang memegang tongkat berseru, "Ah, dasar bandel monyet gendut itu. Dia berani muncul lagi." Suling Emas kaget dan segera bangun berdiri. "Saudara-saudara, biarkanlah aku sendiri menghadapinya," ia berkata ketika melihat dua orang pengemis tua itu dengan marah hendak menerjang maju. Mendengar ini dua kakek itu menjadi girang dan menanti di kanan kiri. Perwira hitam yang gemuk itu melangkah lebar menghampiri tempat itu, menempuh hujan. Ia terkejut ketika melihat orang yang dicarinya berdiri di depannya dengan muka sebagian tertutup sapu tangan sedangkan dua orang pengemis tua yang lihai tadi berdiri di kanan kirinya. Akan tetapi segera ia menyeringai dan berkata, "Terpaksa saya harus mengikuti Tai Hiap sampai dimanapun juga. Saya mempertaruhkan nyawa untuk tugas ini." Suling Emas bertanya, "Tugasmu adalah mencari orang yang berjuluk Kim Xiao Eng, bukan?" "Betul, Tai Hiap. Dan engkau mengira bahwa akulah orang yang kau cari itu? Tidak bisa salah lagi, beginilah menurut petunjuk. Apakah engkau pernah bertemu dengan Suling Emas?" "Wah, belum pernah. Akan tetapi petunjuknya cocok, dan akan ada seorang atasanku yang pernah bertemu dan akan mengenal Tai Hiap." "Kalau begitu jangan membandel. Katakan kepada atasanmu bahwa yang kau sangka Suling Emas itu sebetulnya adalah Yukang Tiang Lo, ketua dari Kong Sim Kai Pang." "Sudah, jangan engkau mengganggu kami lagi." Ia menoleh kepada dua orang pengemis tua sambil berkata, suaranya memerintah, "Mari kita pergi." Si perwira hitam yang gendut itu terkejut dan meragu. Ia melangkah maju, tetapi baru sampai sekian ucapannya, Suling Emas mengulurkan tangannya dan perwira itu tiba-tiba berdiri kaku tak bergerak. Ia telah menjadi korban totokan yang luar biasa sekali. Melihat ini, dua orang pengemis tua yang sudah kegirangan itu menjadi kagum sekali. Lalu mereka berdua menjatuhkan diri berlutut di depan Suling Emas sambil berkata,
Pangcu atau ketua. Di balik sapu tangan, suling emas tersenyum masam, lalu mengibaskan tangan baju dan berkata kereng, "Bangunlah dan mari kita pergi." Dengan muka gembira dan taat sekali, dua orang pengemis tua itu bangkit dan pergilah mereka bertiga menempuh hujan, meninggalkan perwira hitam yang masih berdiri seperti patung. Ketika hujan mulai berhenti, mereka sudah berteduh di dalam sebuah gubuk petani di tengah ladang. Kuda kurus tunggangan suling emas tadi berjalan mengikuti majikannya yang memanggilnya Xiaoma, dan kini makan rumput di pinggir jalan ketika majikannya duduk di dalam gubuk bersama dua orang kakek pengemis. "Dan sekarang, ceritakanlah siapa kalian, dan apa sebabnya kalian memaksa aku yang sudah puluhan tahun mengasingkan diri dan tidak mau mencampuri urusan Kaipang atau perkumpulan pengemis, atau mengapa kalian mengganggu ketenangan hidupku?" Ketika dua orang kakek pengemis itu secara bergantian mulai bercerita, suling emas mendengarkan penuturan yang amat menarik hatinya sehingga ia menaruh perhatian. Tak disangkanya bahwa selama ia mengasingkan diri telah terjadi banyak hal hebat di dunia Kang Ou. Selama puluhan tahun, ketika dunia Kang Ou dikuasai oleh 6 iblis bumi langit, dunia pengemis juga terlanda malapetaka karena seorang di antara 6 iblis, yaitu It Gan Kai Ong merajai dunia pengemis. Setelah akhirnya It Gan Kai Ong tewas, dunia pengemis yang sudah terbebas dari kekuasaan jahat itu menjadi kacau, kehilangan pimpinan dan terpecah belah karena terjadi perebutan kekuasaan antara golongan pengemis yang baik dan golongan pengemis yang jahat. Golongan lain di dunia Kang Ou telah mendapatkan pimpinan-pimpinan baru dan pihak yang jahat dapat dibersihkan. Akan tetapi hanya golongan pengemis saja yang belum mempunyai pemimpin yang kuat sehingga pihak yang jahat selalu menimbulkan kekacauan dan terjadilah pertentangan-pertentangan hebat di antara mereka sendiri. Melihat kelemahan dunia pengemis ini, maka orang-orang jahat yang terusir dan tidak mendapatkan tempat di dalam golongan lain, lalu menyelundup masuk ke dalam dunia pengemis untuk mencari kedudukan. Kong Sim Kai Pang adalah sebuah perkumpulan pengemis yang besar dan berpengaruh, berpusat di kota Kanghu. Sejak puluhan tahun yang lalu Kong Sim Kai Pang termasuk golongan partai bersih yang mengutamakan kebenaran dan selalu memusuhi kejahatan. Akan tetapi karena sudah puluhan tahun tidak mempunyai ketua yang pandai, Kong Sim Kai Pang kehilangan pengaruhnya sebagai perkumpulan besar sehingga tidak dapat menjadi peranan penting dalam dunia pengemis. Namun karena dahulu pernah dipimpin oleh orang-orang bijaksana seperti Yu Jin Tianglo, mendiang ayah Yu Kang, para anggotanya masih setia dan mereka inilah yang merasa prihatin melihat keadaan dunia pengemis yang mulai dicengkeram oleh golongan hitam. Beberapa kali para tokoh Kong Sim Kai Pang berusaha untuk membersihkan dunia pengemis dari pengaruh oknum-oknum jahat, akan tetapi setiap kali usaha mereka gagal, bahkan banyak di antara mereka yang tewas dalam bentrokan itu. Akhirnya, dari banyak tokoh Kong Sim Kai Pang hanya tinggal 2 orang tokoh yang termasuk orang-orang tingkat tinggi di perkumpulan itu. Mereka ini adalah Gak Lokai si kakek gembel bongkok dan Ciam Lokai si kakek gembel bertongkat. 2 orang kakek ini maklum bahwa kalau Kong Sim Kai Pang tidak segera mendapat pimpinan yang tepat dan bijaksana, akan rusaklah keadaannya. Tidak hanya keadaan perkumpulan mereka, juga dunia pengemis akan terjatuh ke tangan orang jahat. Mereka teringat akan Yu Kang yang puluhan tahun lamanya tak pernah muncul. Hanya putra mendiang Yu Jin Tianglo itulah kiranya yang akan dapat membangun kembali Kong Sim Kai Pang. Maka mulailah mereka berdua merantau dan mencari Yu Kang Tianglo sampai mereka berjumpa dengan suling emas dan mengira bahwa pendekar ini adalah orang yang mereka cari-cari. "Demikianlah Pangcu, tanpa mengenal lelah kami berdua mencarimu sampai belasan tahun. Kami mendengar bahwa Tianglo merantau ke dunia barat. Kami telah menyusulmu ke sana, hampir celaka di negeri asing itu. Akan tetapi di sana kami mendengar bahwa Tianglo telah kembali ke timur, sehingga kami kembali menyusul ke sini, untung dapat bertemu dengan Tianglo di kuil rusak. Agaknya Tuhan memang telah memanggil kembali Tianglo untuk memimpin dunia pengemis, karena kalau Tianglo tidak menaruh kasihan, tentu dunia pengemis akan terjatuh ke tangan iblis-iblis baru dan terseret ke dalam golongan hitam." Demikian mereka berdua menutup penuturan mereka. Suling emas termenung sejenak. Ia mempertimbangkan keadaannya, kemudian menarik napas panjang dan berkata, "Apakah kalian hendak menarik aku menduduki kursi ketua Kong Sim Kai Pang? Aku yang sudah biasa merantau bebas seperti burung di udara, bagaimana bisa terikat dan terkurung? Sungguh tak mungkin dapat kulakukan." Ia menggeleng-geleng kepala dan menarik napas panjang. "Tidak usah sampai begitu, Pangcu," kata kakek bongkok yang bernama Gak Lokai cepat-cepat.
Cukup asal Pang Chu memperkenalkan diri sebagai ketua Kong Sim Kai Pang dan menghadiri pertemuan besar para ketua perkumpulan-perkumpulan pengemis yang akan diadakan di permulaan musim semi. Pertama, untuk membangun kembali semangat para anggota Kong Sim Kai Pang, kedua untuk mencegah dunia pengemis terjatuh ke tangan kaum sesat. Mohon kiranya Pang Chu tidak akan tega membiarkan kehancuran Kong Sim Kai Pang dan dunia pengemis umumnya. Setelah berkata demikian, kedua orang kakek itu kembali menjatuhkan diri berlutut di depan suling emas. Diam-diam suling emas terkenang kepada Yu Jin Tianglo, seorang tokoh Kong Sim Kai Pang yang bijaksana dan putra ketua ini, Yu Kang, seorang pengemis yang gagah perkasa. Ayah dan anak ini adalah orang-orang gagah yang sudah sepatutnya dibela. Memang kasihan dan sayang sekali kalau perkumpulan pengemis yang sudah terkenal sebagai golongan kaum bersih ini sampai terseret ke dalam lembah kejahatan. Selain ini, juga ia mendapat kesempatan untuk menyembunyikan diri dari kejaran orang-orang hitam. Kalau ia sudah mengaku sebagai ketua Kong Sim Kai Pang, mustahil kalau para petugas yang diutus Lin Lin itu akan mengejarnya lagi dan menyangkanya suling emas. Baiklah, akhirnya ia berkata, akan kucoba sekuat tenagaku mencegah kaum sesat menguasai dunia pengemis. Akan tetapi aku hanya mau menjadi pangcu dari Kong Sim Kai Pang dengan syarat. Pertama, apabila semua sudah beres, aku tidak mau tetap tinggal di satu tempat. Urusan Kai Pang boleh kalian urus, sedangkan aku tetap akan melakukan perantauan seperti biasa, tanpa ada yang mengganggu. Kedua, aku tidak ingin memperkenalkan mukaku kepada orang lain sehingga dalam kedudukan sebagai pangcu, aku akan selalu menutup mukaku. Kalian pun harus bersumpah bahwa kau tidak pernah melihat mukaku. Mengerti? Dua orang kakek pengemis yang merasa yakin bahwa pendekar ini tentulah Yu Kang Tianglo menjadi gembira sekali. Dengan bercucuran air mata saking girangnya mereka menyanggupi semua permintaan suling emas. Cukup, sekarang pergilah kalian. Tunggu kedatanganku di Kanghu waktu bulan purnama yang akan datang. Bukankah pusat Kong Sim Kai Pang masih berada di kuil tua di luar kota Kanghu? Dua orang kakek itu makin girang dan tidak ragu-ragu lagi mereka sekarang bahwa orang ini tentulah Yu Kang putra mendiang ketua Yu Jin Tianglo yang lenyap ketika berusia 13 tahun dan ketika Kong Sim Kai Pang diserbu penjahat. Mereka mengangguk-angguk dan dengan mata basah air mata saking terharunya kakek bongkok berkata, tentu saja masih di sana, Pangcu. Siapa dapat melupakan kuil itu? Suling emas menarik napas panjang memberi tanda dengan tangan agar kedua orang kakek itu pergi. Setelah mereka pergi, baru ia melompat ke atas punggung kudanya, menepuk-nepuk leher kudanya sambil berkata lirih, Xiao Ma, mau tak mau kita harus mengalami hal-hal baru di antara para pengemis itu. Terpaksa Xiao Ma, terpaksa. Ataukah, lebih baik ke Hitan? Ah, tidak, jangan. Biarlah untuk sementara aku menjadi ketua pengemis. Berjalanlah kuda itu perlahan-lahan. Hujan telah berhenti dan tak lama kemudian terdengarlah suara suling ditiup, suaranya mengalun dan mengharukan, menggetarkan jiwa, tertekan dan batin menderita. Pada masa itu, kerajaan Sung dipimpin oleh kaisarnya yang kedua, yaitu Sung Taichung. Sungguh pun kemajuan di zaman kerajaan Sung ini tidak dapat menandingi kerajaan-kerajaan yang lalu sebelum zaman Lima Wangsa, namun jika dibandingkan dengan zaman pemerintahan Sung Taichu, kaisar pertama kerajaan Sung, maka pemerintahan kaisar kedua ini boleh dibilang mengalami kemajuan. Hasil yang dicapai lebih besar. Ia telah berhasil menjatuhkan kerajaan Hou Han di Shanxi, kerajaan Wu Yue di selatan, dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya, kemudian memasukkan daerah kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan ini ke dalam wilayah Sung. Namun harus diakui bahwa Kaisar Sung Taichung tidak berdaya terhadap dua buah kerajaan, yaitu kerajaan bangsa Hitan di timur laut yang terutama, dan kerajaan Nanchao di daerah Yunnan. Mula-mula memang diusahakannya untuk menaklukkan dua buah kerajaan ini, namun selalu gagal. Bahkan berkali-kali bala tentara Sung terpukul mundur sehingga akhirnya kaisar tidak mendesak lagi. Hanya perang dan bentrokan kecil-kecilan terjadi di perbatasan, namun tidak ada artinya. Bahkan akhirnya, kerajaan Sung mengambil sikap dan politik lunak, mendekati dua kerajaan ini dan bahkan mengirim upeti-upeti sebagai tanda persahabatan. Tidaklah amat mengherankan apabila ditinjau keadaan dua kerajaan di sebelah utara dan sebelah selatan itu. Semenjak dipegang oleh Ratu Yalina, kerajaan Hitan menjadi sebuah kerajaan yang amat kuat sehingga sukar dikalahkan. Bahkan bangsa Hitan telah menaklukkan bangsa-bangsa lain yang berkeliaran di daerah utara sehingga kerajaannya menjadi makin besar. Adapun kerajaan Nanchao, sungguh pun hanya merupakan kerajaan kecil, namun yang berkuasa di situ adalah kaum agama Bengkau yang mempunyai banyak orang pandai,
setia, dan berdisiplin. Karena cerita ini banyak menyangkut keadaan kerajaan Khitan, maka marilah kita menjenguk keadaan kerajaan di sebelah utara dan timur laut itu. Bangsa Khitan adalah bangsa nomad yang besar, terdiri dari orang-orang gagah perkasa dan ulet. Keadaan hidup mereka yang selalu berpindah-pindah untuk mencari tempat yang lebih baik dan untuk menyesuaikan diri dengan iklim yang buruk, kesukaran hidup berjuang dengan alam, membuat mereka menjadi bangsa yang ulet, tabah, dan pantang mundur. Semenjak bangsa Khitan dipimpin oleh Ratu Yalina, kerajaan ini mengalami kemajuan pesat. Di dalam cerita, Cinta Bernoda Darah, diceritakan betapa Ratu Yalina ini di waktu kecilnya diangkat sebagai anak oleh seorang jenderal besar bangsa Han, dan di waktu remaja menerima gemblengan ilmu silat dari orang-orang pandai. Bahkan sebelum menjadi ratu, secara kebetulan sekali ia telah menemukan sebuah pusaka peninggalan Pat Jiu Sin Ong Liu Gan ketua Beng Kau di Nanchao, yaitu catatan ilmu yang dahsyat dan dirahasiakan. Setelah mewarisi ilmu yang disebut Kepsa Sin Kun, atau 13 jurus ilmu silat sakti, inilah maka ilmu kepandaian Ratu Yalina amat hebat dan sukar dicari tandingannya. Di waktu masih remaja, Ratu Yalina ini pernah mengalami derita batin yang takkan dapat ia lupakan selama hidup. Antara dia dan Suling Emas, terjalin kasih asmara yang amat mendalam. Keadaanlah yang memaksa mereka berpisah, yang tidak memungkinkan perjodohan di antara mereka. Apa sebabnya? Bukan lain oleh karena kebetulan sekali bahwa Suling Emas adalah kakak angkatnya sendiri, putra kandung ayah angkatnya, Jenderal Kam. Sebetulnya hal ini bukanlah menjadi halangan benar bagi Putri Yalina yang ketika itu belum menjadi ratu. Akan tetapi Suling Emas yang berkeras tidak mau, bukan hanya karena masih saudara angkat, juga terutama sekali karena Yalina amat diperlukan oleh bangsanya untuk menjadi ratu sehingga Suling Emas mengalah dan pergi. Akan tetapi, sebelum mereka saling berpisah untuk puluhan tahun lamanya itu, Suling Emas telah memenuhi permohonan Ratu Yalina untuk tinggal di dalam istananya selama sebulan. Menjadi suami di luar nikah. Biarpun tidak berhasil menjadi suami istri, namun mereka telah saling menumpahkan cinta kasih mereka yang mendalam, tak kuasa menahan rindu hati yang tak tercapai karena halangan keadaan lahir. Betapa tersiksa dan menderita batin Ratu Yalina ketika kekasihnya sudah pergi, ia mendapat kenyataan bahwa ia mengandung. Peristiwa yang bagi setiap orang istri merupakan kebahagiaan mutlak ini, bagi Ratu Yalina bahkan merupakan derita dan siksa batin. Betapa tidak? Ia seorang ratu dan bukan seorang istri. Ia tidak bersuami, ia secara resmi masih seorang gadis. Dan ia mengandung. Kalau saja Ratu Yalina tidak teringat akan kedudukannya, tidak ingat akan bangsanya yang dikasihinya, tentu ia sudah melarikan diri dari Khitan, melarikan diri untuk mencari Suling Emas, kekasih dan suaminya, biarpun hanya suami tidak sah. Ratu Yalina merasa tersiksa, ia berduka dan juga malu. Bagaimana kalau nanti bangsanya mengetahui bahwa ratunya yang masih belum menikah itu mengandung? Hampir saja Ratu Yalina putus asa. Lebih baik mati membunuh diri daripada menanggung aib yang hebat. Akan tetapi, untung baginya bahwa panglimanya, orang yang paling dipercayanya karena panglima ini diam-diam juga mencintainya, tahu akan rahasianya. Panglima ini, Panglima Kayabu namanya, seorang Khitan yang gagah perkasa, tahu bahwa antara ratunya dan Suling Emas terjalin cinta kasih yang mendalam. Tahu pula bahwa demi bangsanya, ratunya rela berkorban perasaan, berpisah dari kekasihnya. Ia tahu pula bahwa Suling Emas ditahan dalam istana ratunya sampai sebulan sebelum mereka berdua saling berpisah. Kemudian ia tahu pula bahwa ratunya telah mengandung. Secara rahasia, dijumpailah Ratu Yalina. Pada saat itulah terbukti kesetiaan Panglima Kayabu. Karena Panglima ini telah dapat menduga kesemuanya, sambil menangis Ratu Yalina membuka rahasianya dan menyerahkan nasibnya ke tangan Panglimanya yang juga menjadi sahabat satu-satunya dalam menghadapi peristiwa hebat ini. Kayabu menghiburnya dan memberi usul bahwa sang ratu seyogianya memelihara kandungannya dan secara rahasia kelak melahirkan anak. Sementara itu, dia sendiri secara serentak akan memilih seorang gadis Khitan dan mengawininya, kemudian kelak kalau sang ratu melahirkan anak itu akan diakuinya sebagai anaknya sendiri. Tentu saja ia akan menyuruh istrinya itu bersikap seolah-olah mengandung sehingga kelak tidak akan mencurigakan kalau melahirkan anak. Rahasia yang hebat. Akan tetapi, karena tidak ada jalan lain, demi untuk menjaga nama baiknya sebagai ratu, dan demi menjaga agar bangsanya tidak menjadi kacau, Ratu Yalina melakukan sandiwara ini sesuai dengan rencana Panglima Kayabu. Panglima ini, yang tentu saja luka dan patah hatinya,
memaksa diri memilih dan mengawini seorang gadis khitan yang cantik. Semua berjalan sesuai dengan rencana, yaitu Ratu Yalina dapat menyembunyikan keadaannya yang mengandung dari mata rakyatnya. Di lain pihak, istri Panglima Kayabu pura-pura mengandung. Akan tetapi, ketika tiba waktunya sang ratu melahirkan, di dalam kamar rahasia dan secara rahasia dihadiri oleh istri Panglima Kayabu dan seorang dukun beranak, terjadilah hal yang sama sekali di luar dugaan mereka. Sang Ratu Yalina melahirkan sepasang anak kembar. Pertama seorang bayi laki-laki dan kedua seorang bayi perempuan. Kalau saja kelahiran macam ini tidak terjadi di Khitan, tentu tidak akan mendatangkan kebingungan. Akan tetapi telah menjadi kepercayaan umum di Khitan bahwa kembar laki-laki dan perempuan merupakan pertanda bahwa kedua anak itu adalah titisan atau penjelmaan suami istri, dan karenanya, kedua orang anak itu harus dipisahkan dan kelak harus dijodohkan sebagai suami istri.